Misalnya dia melakukan engagement setelah menjual, dia melakukan suatu hal terhadap produknya supaya si pembelinya itu merasa tidak ditinggalkan setelah membeli gitu. Itu kan hal-hal yang nggak di reach juga. Rasa boleh biasa, tapi engagement lu ngajak lu main, orang-orang yang udah beli lu ngajak main hal gitu kan. di luar dari kualitas produknya. Bener, itu yang Bagaimana metode pendistribusiannya, menyampaikan meaning. Kadang gini, misal ada yang bikin giveaway besar nih, tapi vapornya di Indonesia yang tahu nggak nyampe 10%. nah Meaningnya nggak sampai kan, message-nya Meaningnya nggak nggak sampai, nyampe. akhirnya nggak guna. Nggak guna. Karena poinnya bukan giveaway-nya, tapi menyampaikannya. Either lu giveaway cuman hadiahnya mungkin cuma liquidnya. Iya, cuman 2-3 botol Iya. liquid. Tapi message-nya sampai, message-nya meaningnya sampai. sampai, itu lebih baik daripada hadiah lu gede tapi nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu, Iya, betul. nggak ada yang tahu dan nggak ada yang merasa comfort untuk melakukan itu. Iya. Itu yang nggak di reach sih. Banyak produsen-produsen baru yang tidak melakukan analisa dulu kalau Dan menurut gue pribadi ya sebagai produsen juga, gue tuh paling benci waktu dengar ada produsen yang ngomong gini, keluarin aja liquid terus. Kalau kita nggak keluar, orang lain keluar, daripada dimakan orang, mendingan kita yang makan. Itu gue paling benci tuh. Itu gue benci banget omongan kayak gitu tuh. Karena udah kelihatan bahwa dia bukan cinta sama vape, dia bukan cinta sama industri, Iya. dan dia nggak ngehargain value. Dia benar-benar nyari duit doang. Iya, itu bedanya kalau kata gua, produsen itu selain memproduksi, PR besarnya itu adalah berkreasi. Karena ini kan industri kreatif. Lu mengkreasikan rasa, mengkreasikan apa. Jadi bukan orientasinya, ya gua nggak tahu sih. Karena gua bikin misalnya gua punya elf. Dan elf dari pertama dibikin orientasinya selalu bukan quantity. Dan bukan Semua- kuping ya. Bukan. Kuping. Kan elf kan Elf kuping kuping, gitu. kupingnya lancip. Gua bikin elf itu orientasinya adalah gua mau mengaktualisasikan diri. Kalau lu nggak suka liquid gua, nikotin gua, berarti ini liquid bukan buat lu. Iya, Just Iya. it. Lu silakan That's it. cari orang lain. Lu silakan cari liquid lain. Bro, Iya. liquid lu kok sama ini enakan itu? Ya, Iya. ya memang enakan itu, ya udah beli aja. Gua juga Kalau suka menurut lo kok. enakan dia, ya udah. Iya, lu beli kayak aja. dia. Silakan. Lu lebih mau bayar yang mana? Ya udah. Tapi Iya. ada liquid yang rasanya dibilang menyerupai lah sama Freya misalnya. Nah, Tapi di gua lakukan Freya. Gitu ya. Karena kan kalaupun- segmennya iya, ada. segmennya Iya, ada. Dan segmennya kalaupun ada. ada yang meniru, gua selalu bilang kayak nggak apa-apa. Mungkin yang meniru gua lebih laku dia. Gua juga ya sudah lebih laku dia. Tapi ada satu hal yang penting di sini yang harus gua apresiasi diri gua. Berarti gua ini panutan. Gua Yeah. bukan followernya. Yeah. Gitu. Itu aja. Habis itu Yeah. selesai masalah. Yeah. Tapi masalah kan tidak selesai dengan itu ya. Iya. Bagi beberapa orang masalah itu kan angka ya. Iya. Nah, angka ini loh yang jadi PR. Angka ini yang jadi PR. Makanya Jadi patokan. Ini gue terang-terangan Jadi aja. godaan, jadi Ini kan godaan. ini kan IGTV-nya Avi ya. Iya. Gue secara pribadi membabat yang namanya super distri tuh. Karena super distri ini mulai apa ya? Mulai membuat industri ini tidak sehat menurut gue. Tidak semuanya, tapi beberapa orang. Akhirnya gue mentiadakan yang namanya super distributor tuh. Dan sekarang ini kita melihat kondisinya bagaimana toko retail sebenarnya lagi membutuhkan banget untuk disupport dan dibantu. Kenapa nggak kita lebih konsen ke situ? Dan sama satu lagi yang salah. Selama ini branding, message, meaning dari liquid itu selalu dari penetrasinya dari atas ke bawah. Padahal yang benar adalah harusnya dari bawah ke atas. Muncul ke atas. Iya. Dari bawah ke atas Betul. tuh lebih sehat. Dari atas ke bawah, beritanya sampai bawah berbeda. Iya. Selain itu kan demand-nya juga belum pasti. Iya. Kalau kita main dari atas ke bawah nih, demand-nya belum pasti. Yang Tapi ada kalau stagnan kita- di tengah. Kalau kita main dari bawah, demand udah muncul, Sudah produksi pasti. kita kan udah pasti nih Iya. berapa. Dan akan keserap habis. Akan keserap habis. Karena dari Yang bawah. pentingnya itu. Yang Iya. penting itu. Ya gue terang-terangan makanya gue Tapi itu susah. produsen, kalian harus sudah mulai aware dan mulai belajar mencintai industri, jangan cuannya doang. Bener. Karena mengkognasinya maksudnya gini, industri ini 10-15 tahun lagi, vape itu adalah rokok konvensional, bos. Iya. Dan itu yang lo harus tanamin di kepala lo bahwa yang penting itu adalah panjang, settle, go IPO, dan lain sebagainya, mimpi-mimpi besar. Bukan nyari cuan tahun ini, habis itu tahun depan bodo amat, misalnya gitu. Betul, setuju. Dan jangan main kasar dengan politik-politik yang nggak etis. Kita teman semua, kita harus saling jaga, saling Benar. support. Itu penting banget. Itu berlaku juga untuk para influencer-influencer baru. ya. Sampein bro, sampein. Karena gue paling jengah banget bang, gimana caranya supaya jadi influencer kayak lu. Gue udah bikin tapi YouTube gue stuck. Apa gue stuck? Gue pengen tuh dapat barang gratis apa. Key-nya bukan di situ gitu. Ketika lu
ingin menjadi seorang influencer, seseorang yang mempengaruhi orang lain, ya gimana caranya lu mempengaruhi orang lain kalau lu nggak paham betul dulu nih apa yang lu lakuin gitu. Contoh misalnya kayak lu ngomongin tentang vape tapi lu masih melakukan habit-habit yang tidak vapers banget gitu. Oh, bahaya lur ya. Jadi bahasanya agak ini dikit lur. Bahaya lur. Pokoknya intinya lu mesti jadi vaper seutuhnya dulu baru ngomongin menjadi influencernya. Itu jangan dibalik. Jangan dibalik, lu siapa, kita nggak tahu siapa, ngumpul nggak pernah tiba-tiba nanya ke gue pengen jadi influencer terus lu nunjukin, bang lihat nih bang udah 6 bulan nih YouTube gua stuck nih. Sama halnya jujur aja seperti artis-artis yang nggak nge-vape tiba-tiba masuk ke dunia vape dan keluarin produk. Dan gua nggak tahu teman-teman influencer yang lain ya, tapi kalau gua punya kebijakan, lu mau masukin artis itu kayak misalnya, bro gua baru rilis liquid ini sama ini, artis, gitu. boleh nggak gua artis gua naikin di Vapor Stuff dalam bentuk wawancara sama lu. Gua bilang, siapa artis lu? Si X misalnya. Gua bilang, oh sorry bro, nggak bisa. Sorry nggak bisa. Lu bisa cari influencer lain yang mau menerima dia untuk belajar ngobrol. Karena ketika lu mau nyuruh dia ke gua pasti ngeluarin pertanyaan ini, siap nggak artis lu? Oh jangan dong bro, ya sudah. Iya nggak bisa. Udah. Ini nggak usah. Jangan, Vapor Stuff namanya Vapor Stuff ya Vapers dong gitu. Harus Vapers banget. Ketika ini mulai booming nih 2020, mulai booming nih. Ada beberapa ketakutan dari teman-teman Vapers yang lain. Jadi pembahasan misalnya di komunitas kita lah para influencer dan para Vapers. Apakah ini nanti akan menggeser influencer vape? Influencer vape sejati karena kan mereka memiliki nilai exposure dan segala macam. Mungkin exposure mereka tinggi, tapi terhadap vapersnya ada satu nilai positifnya pakai artis adalah akhirnya kita mengembangkan tidak di kolam kita sendiri. Dan gue sangat mengapresiasi itu. Iya, gue sangat setuju penggunaan artis. Gue kalau sampai menggunakan artis atau menggunakan sesuatu yang di luar kolam kita, gue malah support sebenarnya. Cuman bentuk supportnya apa dulu nih bentuk support gue gitu. Kalau bentuk support gue adalah membuat dia untuk bisa bermain di kolam gue sendiri, ngapain? Tujuan kita pakai artis itu adalah supaya kita main di kolam artis itu. Kalau tujuannya supaya artis itu dibawa ke sini, ngayang-ngayain dia doang dong, ngapain? Harusnya memperbesar piringan pizzanya. Yang lucu adalah ketika lu pakai artis, terus postingan dia di besoknya ketika launching itu adalah rokok misalnya. Kan aneh. Iya. Terus seminggu ke depan gak ada postingan sama sekali tentang vape ataupun at least tentang produk itu. Lu buang duit banget, ngapain lu? Gua tahu nih yang dimaksud nih. Wah kacau sih itu artisnya. Bisa aja lu. Bisa lagi lah kacau nih. Ya masuk maskernya Pak Kacau ya. Oh iya, ini maskernya Wak Kacau nih tuh. Pada tadi nggak dipakai. Ini IGTV loh. Oh, udah protokol kesehatan ya tadi kita ya. Oke, gue copot dulu ya. Udah protokol. Bagus loh. Nah ini kan salah satu caranya. Iya. Salah satu caranya supaya kita punya delivery value yang beda kan dari produk kan. Ya pandai-pandai lah kalau gue bilang produk itu sama halnya seperti dalam dunia influencer lah. Gimana kita pandai aja nentuin segmen marketnya kita. Kayak gua kalau lu mau serius lu sama Davi aja. Davi Arzika serius banget. Serius, bagus banget, detail banget. Kalau lu mencari hal-hal begitu di gua lu nggak bakal nemu. Tapi ketika lu mencari yang lucu di Davi Arzika lu nggak akan dapet. Gitu aja. Betul, karakternya beda. Kalau yang lucu aneh sih. Kalau sampai Davi Arzika tiba-tiba melucu dan tidak detail itu justru aneh. Justru aneh. Justru gua mengapresiasi orang-orang seperti itu, menentukan marketnya. Itu yang paling gua senang. Influencer tuh gua lumayan pemilih sih, sejujurnya ya. Gua lumayan memilih. Ya emang harus sih. Dan gua kalau yang kira-kira nih kayak nggak sejalan sama visinya brand gua nih, nggak sejalan sama karakter brand gua nih, kayak mendingan nggak usah deh. Iya, akan sekarang gue udah semakin kesini semakin begitu gue. Bahkan ada yang kayak influencer yang masih kecil yang orang nggak tahu dia siapa, tapi gue ngeliatnya ini banget nih, gue suka nih, gue suka. Ini karakter produk lu banget, dicocokin kan? Ini cocok nih. Ada satu kemarin langsung gue yang DM malah, bro gue support lu ya, gue suka gaya lo, gue nggak tahu kenapa gue nge-feel aja enak. Malah gitu. Jadi kadang dan banyak produsen tuh nggak ngerti hal-hal yang mendetail, yang vapor banget, dan bisnis sense-nya tuh nggak ada. Mereka cuma do it by the book yang sebenarnya booknya juga belum tentu benar atau salah, dia nggak tahu gitu. Banyak yang kayak gitu sebenarnya. Dan sebenarnya influencer vape juga bukan sebuah keharusan. Jadi bukan sebuah keharusan. Jadi menurut gua sudah saatnya nih semua lini di industri ini gua ngomong sebagai orang luar. Gua nggak ngomong sebagai elf apa segala macam. Gua ngomong sebagai pengamat vape-nya aja ya.
Menurut gue udah saatnya industri ini punya pride di jobnya masing-masing. Distri punya pride menentukan ngambil produsen mana. Toko yang paling penting harus punya pride untuk menentukan bahwa gue pilih Produk barang apa? ini, gue pilih barang ini. Yang ini gue nggak pilih. Iya. Atau produsen sendiri sudah waktunya memilih, gue pakai influencer ini, gue nggak pakai ini, Iya. karena oh ini sejalan sama gue. Ini. Semua orang harus punya pride-nya untuk menentukan bahwa gue punya job loh di sini. Ini yang harus ditaruh di video paling depan. Iya. Ini mas-mas Barusan ini. mas-mas biasa aja bisa ngomong gini ya. Iya. Mas-mas biasa. Kalau bisa di sana ngomong ada mas-mas luar biasa, nggak kalau- bisa ngomong gini, suruh keluar dari gini. kebiasaannya. Gitu ya. Sudah saatnya industri ini punya identitas yang jelas. Setiap rantai, bagi gua ini bukan rantai makanan, tapi kayak rantai yang bulat ini. Setiap orang itu sudah harus punya identitas, punya pride yang jelas untuk mengatakan bahwa, oh sorry, itu cara lu, ini cara gua. Yes. Iya. Sorry, itu pilihan lu, ini bukan pilihan gua. Betul. Itu yang nggak ada. Itu makanya sekarang ini gue sih berharap produsen-produsen mulai melakukan sistemasi yang lebih rapi, distributor juga mulai mulai berani, mulai selektif. Iya. Gitu. Nanti akhirnya culture selektif itu turun ke retail. Dan kenapa IGTV Afi itu bahas-bahas beginian sekarang? Itu karena kita tuh kepengen tuh sebenarnya toko-toko retail yang selama ini mungkin minim informasi, minim tentang knowledge yang mereka butuhin sebagai stakeholder, mereka bisa dapat itu juga sebenarnya dari informasi-informasi video kayak gini. Betul. Benar-benar. Dan toko saatnya sekarang itu mulai lebih melek marketing tools. Lu sadar nggak sih kalau lu ngeluarin produk, lu punya marketing tool, lu bayar fotografer, Iya, lu iya. bikin video yang Iya. bagus, lu juga kan. Iya. Tapi di toko yang hadir adalah tidak ada semua itu. Nggak ada. Lu punya key point kata-kata misalnya, key point itu nggak ada ketika mereka Nggak ada. ngomong itu nggak ada. Jangan Nggak gitu, ada. sapaan buat penggemar mereka aja kadang nggak ada. Iya, atau bahkan kata-kata lu itu putusnya di distri. Putusnya di distri. Jadi lu udah broadcast bagus, Betul. video oke, Instagram Iya, lu, Karena dari atas ke bawah. Heeh. distri Itu yang broadcastnya kadang-kadang nggak nyampe, keywordnya Nggak nggak nyampe. nyampe. Harus nyampe dari produsen ke distri nyampe ke toko nyampe ke vapers. Iya, kayak contohnya yang ada patungnya gitu Nah. kan. Itu nyampe duluan tuh di bawah tuh. Patung naik ke apa? atas. Patung. Mango stickers yang ada patungnya ya. Oh. Itu di bawah kenceng banget loh. Masuk terus, Oke. masuk terus, masuk Sampai terus. Ya itu kan salah satu hal yang sebenarnya kalau keluhan vape store kayak banyak yang stuck apa segala macem terus tiba-tiba produsennya ngomong ke gua nih udah pakai banyak nih influencer apa segala macam. Cuman kok toko masih teriak barang gua stuck ya? Ya gua bilang, apakah yang lu sampaikan dari influencer misalnya seorang reviewer atau seorang introducer kayak gua nyampe nggak ke vapor? Nyampe kan yang lihat video lu vapor. Oke, terus habis Oke, itu apalagi? lu apalagi? Gua bayar ini. Nah, lu itu ditonton nggak oleh vapersnya, oleh Ya. tokonya atau jangan-jangan marketing tools lu yang nggak nyampe ke situ gitu. Sebenarnya gini, Vapers. satu poin. Kalau dari gua ya, ini gue sharing nih ya. Ini menurut gue ilmu yang paling gue pegang dalam dunia produksi adalah why they will buy your product not others company Nah. product. Why? Value-nya Kalau lu nggak apa? punya why-nya, ya udah. Ya udah. Apa? Ya susah. Lu Lu mau expect buang, apa? lu mau buang duit segede apapun ya susah. Lu expect apa? Iya. Mungkin ketika lu punya dana promosi besar, mungkin pertama keluarnya tinggi. Tapi Setelah habis itu mau kemana? Setelah Liquid itu yang sehat itu adalah yang batch 1, batch 2, batch 3 tuh grafiknya ke atas. Ya, Tapi itu yang terjadi di Indonesia adalah banyak kan. atas. itu kan, terjun Habis itu bebas. mereka bilang bahwa lifetime liquid di Indonesia itu pendek. Padahal Padahal nggak juga. banyak liquid yang masih bertahan terus. Ya, iya, iya. Banyak. Iya. Gua itu paling tidak suka mengkompromikan sesuatu. Jadi kayak misalnya, ya gimana ya? Misal gua lagi sepi viewer misalnya. Ya gimana nih? Ya kan emang sekarang lagi sepi. Gua paling nggak suka iya. melakukan. Jangan pernah salahkan keadaan. Tapi Gua- banyak banget tahu yang begitu. Gua Makanya. paling benci tuh mengkompromikan. Belajarlah menyalahkan diri sendiri daripada keadaan dan orang Benar. lain. Iya. Benar. Ya, karena yang salah pasti diri sendiri. Pasti. Udah pasti. Sampai petir. Didukung, gua langsung didukung sama suara petir, bayangin. Zeus turun juga. Harus turun, tuh, gitu maksudnya, gitu, pakai petir, ya kan? Tapi luar biasa, hari ini kita dapat banyak sekali asupan-asupan ya
Buat teman-teman Yoi. pasti juga dapat banyak knowledge baru, informasi yang bagus dari Vapor Stuff. Jadi kalian ngelihat mungkin selama ini kayak influencer doang tukang ngelucu, tapi dibalik itu, kalau lu ngelihat kenapa Vapor Stuff sukses, coba dibandingin. Apakah kalian sudah bisa berbicara dan berpikir seperti dia atau belum? Dia mendapatkan apa yang dia dapat sekarang karena dia punya isi kepala yang seperti sekarang ini yang kalian dengar gitu loh. Punya pemikiran seperti dia, bisa berbicara seperti dia, mindsetnya sama, maka nasib kalian nggak akan jauh dari dia suatu hari nanti. Harusnya. Udah pasti begitu. Cuman kalau misalnya ternyata, oh emang gue beda banget, emang gue ternyata masih kosong ya, pantesan aja dia sukses gue enggak. Nah itu yang harus dikoreksi, ya kan? Dan harus dipelajari, gali lagi diri lebih dalam lagi. Semua orang sukses di dunia tuh pengetahuan, knowledge, isi kepala, mindset tuh udah pasti betul gitu. Jadi ya isi dulu yang banyak, jangan salahin keadaan dan dunia, belajar salahin diri sendiri, isi dirinya lebih banyak lagi. Betul. Setuju. Itu. Terima kasih banget. Terima kasih. Si Hula-Hula. Terima kasih juga buat Afi udah ngundang gua untuk Afi Talk ini. Terima kasih Coco Romedal, terima kasih juga ya Coco Dika. Coco Dika. Gak enak ya? Gak enak ya? Mas aja mas, tapi gak enak. Mas itu Mas Fernando. Gua nih sebentar lagi udah punya panggilan kayak Romedal. Enggak sebentar lagi, harusnya gua udah. Kan bini gua Cina. Oh iya bener. Ya udah, gua juga jangan koko biasa dong. Gak boleh mas lagi. Mr. Consigliere. Ya by the way, thank you banget buat waktunya juga, buat Vapor Stuff ya. Jangan lupa juga buat kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang Vapor Stuff ya, sesuai namanya gitu ya. Kalian juga bisa tuh follow Instagramnya dan juga YouTube-nya, karena di situ memang kalian bisa dapetin gudang informasi tentang produk, terutama kalian bisa dapetin di sana, dan konten-konten lain juga yang menurut gue selain menghibur punya manfaat buat para vapers di Indonesia. Amin. Yang terpenting adalah maju terus industri vape Indonesia. Maju Salam terus. satu dan jangan lupa berbuat kebaikan.